Keterangan-keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa perpecahan umat ada dan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan gamblang. Dan tidak hanya dijelaskan tentang perpecahan itu, tetapi kemudian dijelaskan akan jalan keluar dari perpecahan tersebut. Nah, mungkin kita ingin bertanya lebih lanjut. Kalau begitu, apa kira-kira persimpangan jalan yang ada yang mungkin menyebabkan seorang mukmin untuk bimbang dan ragu, untuk melangkah dengan Islam dalam meraih kemuliaan? Maka diringkaskan oleh penulis, ya, perkara-perkara yang menjadi titik persimpangan tersebut. Kita sebutkan perkara-perkara itu secara global. Ya. Perkara yang pertama adalah ittijah al-fiqhi. Jadi pos-pos mana saja yang mungkin terjadi percabangan itu, ya. Maka yang pertama adalah dalam permasalahan fikih, yang dia adalah pengantar menuju kesempurnaan ibadah. Ya. Tidak mungkin seseorang akan baik ibadahnya tanpa mempelajari fikih. Ya. Maka dalam ittijah fikih, dalam pos fikih ini sendiri, ternyata banyak percabangan. Dan sejak dulu bahkan kemudian terjadi peperangan di antara kaum muslimin karena perkara ini. Seperti yang disebutkan oleh para ulama kita tentang kejadian di War-an-Nahar, daerah Khurasan, ya, di mana akibat dari perpecahan fikih, ya, sampai kemudian terjadi saling menyerang antara desa, antara dusun, antara daerah yang berbeda mazhab. Mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Ya. Dan begitu kuatnya perselisihan itu sampai akhirnya sebahagian di antara mereka menyikapi saudaranya yang berbeda mazhab fikih dengan mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita mazhab Hanafi menikah dengan laki-laki mazhab Syafi'i. Tidak boleh katanya. Oleh sama muslim. Mengapa tidak boleh? Karena dia menganggap orang yang mazhabnya Syafi'i itu kafir. Karena Imam Syafi'i mengatakan, bolehnya seseorang mengatakan, ana mu'min insyaallah. Saya orang beriman insyaallah. Ada kata insyaallah. Yang katanya, menurut mazhab Hanafi, ini kan berarti ragu pada imannya. Dan orang yang ragu pada imannya kafir. Subhanallah. Ini kesalahan dalam pemikiran. Sebab kalimat insyaallah, ya, ada dua makna di dalamnya. Yaitu makna yang boleh jadi orang itu ragu, ya, dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, bahwa seseorang itu yakin, tapi ia kembali menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali dia akan terjadi jika sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pula. Ya kan? Jadi orang yang seperti ini tidaklah dia mencurigai imannya atau ragu akan keyakinannya, tapi ia mengatakan ana mukmin, saya orang beriman insyaallah, karena kekhawatirannya akan dirinya. Jangan sampai ia bangga dengan imannya namun kemudian ternyata imannya turun, bahkan hilang, naudzubillah min dzalik. Ya, maka ia menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fid din, ini terjadi kejadian seperti ini. Sebagian mengatakan, oh tidak apa-apa, boleh orang bermadzhab Hanafi menikah dengan madzhab Syafi'i. Tapi itu hanya untuk golongan laki-laki madzhab Hanafi. Boleh menikah dengan perempuan madzhab Syafi'i. Mengapa boleh? Seperti bolehnya wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, dinikahi oleh seorang muslim. Ya. Adapun laki-laki wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki dari ahlul kitab. Maka mereka menyamakan keadaan seorang muslim dari mazhab Syafi'i seperti golongan ahlul kitab. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam sebuah penukilan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Lisanul Mizan, dia mengatakan sampai seorang dari ulama mazhab Hanafi mengatakan, ya, "Lau kana li min al-amr syai'un, seandainya saya punya kekuasaan," katanya, "la akhadtu jizyata min asy-Syafi'iyah."
saya pasti akan ambil jizyah dari pengikut mazhab Syafi'i. La haula wala quwata illa billah. Ya. Begitu luar biasanya perpecahan yang terjadi hanya dalam masalah fikih ini. Ya, nah ini kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya jalan yang lurus dalam perkara ini. Tadi kita sebutkan dulu masalah yang global, kita sebutkan sedikit sebagian dari pernak-pernik dalam masalah ini. Ya, perkara yang pertama tadi adalah dalam ittijah al-fikih, dalam tinjauan fikih, pos fikih ini sendiri telah terjadi cabang. Ya, ibarat orang mendaki gunung bawah kareng. Ya, ada pos pertama, pos kedua, pos ketiga. Ya, maka setiap pos itu ada percabangan yang dia bimbang dan bingung mana yang benar yang harus dia ikuti. Ya, itu yang pertama. Setelah itu tinjauan hadari, yaitu peradaban, kemajuan teknologi, ya, yang tadi kita sebutkan. Ittijah hadari. Maka ini pun faktor yang membuat seorang mukmin kadang terhenti. Dan kalaupun dia maju, kadang terseret kepada perkara yang keliru, bahkan mungkin kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga ada ittijah ad-da'wi. Ittijah ad-da'wi, yaitu arah tinjauan dakwah atau pos dakwah itu sendiri. Ya, seperti kita dapatkan sekarang ini. Begitu banyak kelompok-kelompok dakwah yang menawarkan dagangan, yang menyuarakan akulah yang paling benar, ya, atau dia mengatakan saya yang pertama, yang lain cuma ikut-ikutan, ya, seperti bahasa iklan sekarang ini katanya, ya. Maka ini dalam ittijah da'wi, dalam arah tinjauan dakwah. Yang keempat, ittijah akhlaki, pos akhlak atau tinjauan akhlak. Orang pun mengatakan, apa saya harus ikut akhlaknya orang-orang Cina dalam berdagang? Ya. Atau disiplinnya orang Amerika dalam bermuamalah? Karena dia melihat sekarang umat Islam yang bisa dipercaya sedikit katanya. Ya. Atau bahwa dalam masalah ekonomi saja umat Islam itu amburadul, tidak punya aturan. Ya. Maka akhirnya dia menghadapi, ya, pergulatan dalam hatinya. Jika saya mengikuti jalan orang kafir, jangan-jangan ini bentuk wala kepada orang kafir. Jika saya tetap pada Islam, yang difahami Islam itu seperti ini, maka ini pun menuntut adanya arahan. Dan pastilah Nabi SAW telah menjelaskan dengan sempurna pula. Ya, hanya mungkin tersembunyi dari kita, ya, manakala kita berpaling dan menjauh dari nususul kitab was sunnah, dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian ittijah yang ke-5, ta'limi islahi. Ittijah ta'limi islahi, yaitu arahan dalam sistem pendidikan dan dalam arah perbaikan. Ta'lim dan islahi. Ya. Ini pun kita dapatkan ada persimpangan jalan dalam cara memperbaiki umat, dalam cara menambahkan ilmu atau menyebarkan ilmu kepada umat ini. Ya. Yang berikutnya, yang keenam, ittijahun tarbawi, arah tarbiyah, pembinaan. Kalau tadi islah, perbaikan. Kalau yang berikutnya adalah tarbiyah, pembinaan. Apa yang harus saya tawarkan kepada umat? Ya. Apakah tarbiyah bentuk pembinaan seperti yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya? Yang menurut dia kayaknya sudah ketinggalan zaman, ya, atau metode tarbiyah seperti metode yang ada sekarang ini, ya, dengan menggunakan metode-metode yang baru, ya, dengan menggunakan cara-cara, ya, yang dianggap bermanfaat dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir, ittijahul iqtisadi, yaitu arah tinjauan ekonomi. Masing-masing dari ketujuh arah ini di dalamnya ada persimpangan dan percabangan yang membuat seorang mukmin kadang menjadi bimbang dan bingung. Maka bagaimana sebenarnya Islam menyelesaikan perselisihan dalam masalah ini? Dan bagaimana tuntunan syariat
agar kita kemudian bisa berjalan dengan pasti, melangkah dengan kuat menuju jalan Islam dengan segala kesempurnaan dan keluasannya itu. Maka mari kita membahas bahagian tersebut secara lebih rinci, ya. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, tentang perkara yang pertama yaitu ittijahul fikhi, arah tinjauan fikih, ya. Nah, tentang perkara ini kalaupun kita lihat dalam kehidupan muslim sekarang ini, maka secara global kita akan dapatkan adanya dua arahan. Ada dua cabang. Ini secara global. Yaitu apa yang ditawarkan oleh sebagian orang dengan istilah at-taqlid atau taklid al-madhabi. Yaitu kita cukup fanatik pada satu kelompok pemahaman fikih saja. Ya. Ini jalan yang ada. Dan mereka mengatakan bahwa ini kewajiban. Barang siapa keluar dari kewajiban taklid, maka dia telah mengangkat dirinya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai akhirnya ada sebahagian orang yang berpemahaman seperti ini, mengatakan bahwa suatu kelompok tertentu yang biasa disebut dengan istilah, ya, yang mereka namakan istilah itu dengan istilah Wahabiyah katanya, ya, padahal dia adalah istilah yang tidak benar, ya, bahwa katanya Wahabi itu adalah orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka menyerukan untuk berijtihad dan tidak fanatik kepada para ulama. Dan ini adalah bentuk membuat syariat yang baru. Karena berijtihad berarti mengajukan pendapat-pendapat. Dan ini adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Sebenarnya firman Allah SWT, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya tandingan yang mensyariatkan bagi mereka agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menurut mereka ijtihad itu syariat baru. Ya, maka tidak boleh keluar dari 4 mazhab yang ada. Imma seorang memilih Hanafi atau mazhab yang berikutnya, mazhab Maliki, atau mazhab murid dari Imam Malik, itu Syafi'i, atau mazhab yang paling akhir katanya itu muridnya Imam Syafi'i, mazhab Hambali. Hanya itu pilihannya. Ya, kalau yang lain dari itu tidak boleh, kesesatan bahkan kekafiran. Nah, ini pendapat sebagian orang yang gulu dalam masalah taklid seperti itu. Nah, di sebagian yang lain mengatakan bahwa tidak. Bukankah Allah telah memberikan kepada kita nikmat akal dan pemikiran? Dan bahwa sesungguhnya petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah keterangan-keterangan yang perlu ditafsirkan, perlu difahami. Maka kata mereka, kalau begitu kita bebas menafsirkan keterangan-keterangan tersebut sesuai dengan keinginan kita. Ya. Dan bahkan sebagian di antara mereka mengatakan bahwa sesungguhnya akal adalah standar pokok yang tidak bisa goyang, yang dengannya seseorang mampu menemukan kebenaran. Adapun keterangan dalil Al-Quran atau Sunnah, kata mereka, ini semuanya ya perkara yang mungkin disalahfahami, mungkin banyak penafsiran. Kalau begitu tidak pasti, tidak qat'i, hanya dhanni katanya. Kalau tidak dia dhanni subut, artinya sah tidaknya dari Nabi belum dipastikan menurut mereka. Maka dia dhanni dilalah, seperti Al-Quran katanya. Al-Quran itu betul mutawatir, tapi tafsirannya berbeda, beragam. Kalau begitu tidak pasti juga maknanya. Itu kata sebagian orang yang kemudian begitu luas menafsirkan ijtihad, sampai ia mengatakan kalau begitu saya boleh berijtihad sesuai dengan akal pikiran saya, kemampuan ya, rasio saya. Maka ikhwani fiddin, semua ini adalah bentuk cabang yang ada yang dihadapi oleh seorang muslim dalam tinjauan arahan fikih yang dia hadapi dalam kehidupannya. Nah,
apa sebenarnya jalan yang lurus dalam perkara ini? Ya, apa petunjuk Allah dan Rasulnya dalam menuntaskan perselisihan dalam perkara ini? Maka diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya seorang muslim kita akan dapatkan keadaannya ya dalam beberapa keadaan yang berbeda. Ya. Keadaan itu secara global disebutkan dengan 3 keadaan. Apa itu? Yang pertama, seorang mukmin imma dia seorang alim, seorang yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan usahanya untuk menuntut ilmu, mempelajari agama ini, hingga Allah membukakan padanya pintu ilmu, dan ia mendapatkan jumlah yang cukup dari ilmu itu, yang dengannya ia mampu untuk mengambil istinbat hukum, memetik kesimpulan dan hikmah dari keterangan-keterangan dalil Al-Quran maupun sunnah. Maka seorang yang seperti ini disebut sebagai alimun bil kitabi was sunnah. Seorang yang alim, mengetahui Al-Quran dan sunnah itu, mampu mengambil kesimpulan. Tentu saja ikhwani fiddin, para ulama kita telah menuliskan dan mengumpulkan cara-cara pengambilan kesimpulan, penetapan hukum dan ketentuan dari dalil-dalil yang ada. Ya, seperti kita ketahui misalnya tentang dalam perkara dunia, ya, ketika seseorang mempelajari ya ilmu tertentu, ya, misalnya ilmu ya yang berkaitan dengan masalah arsitektur, masalah bangunan, ya, menggambar dan sebagainya. Maka tentu saja seseorang yang memiliki dasar arsitektur seperti ini, ketika dia melihat sebuah bangunan, maka akan berbeda arah tinjauannya, penilaiannya dengan seorang tukang bangunan atau montir yang memperbaiki kendaraan. Beda nggak? Pasti beda. Ya. Yang satu mengatakan, wah bagusnya kalau ini jadi rumah saya. Dia montir, ya. Kebanyakan hidupnya di bengkel. Dia melihat sebuah rumah yang bagus, dia mengatakan, oh seandainya ini rumah saya. Yang penting itu tujuan yang paling tinggi. Adapun seorang arsitek mengatakan, bagus juga bangunan ini, ya. Dari segi arsitektur, artistik dia. Punya nilai keindahan dan bagus. Beda lagi dengan seorang insinyur sipil. Ketika melihat bangunan tersebut, maka dia melihatnya dari sisi bagaimana momennya, bagaimana daya tahan dan kekuatan bangunan ini. Tidak hanya dari sisi keindahannya. Maka demikianlah perbedaan pandangan berdasarkan bidang kemampuan. Ya. Maka dalam perkara agama, ikhwani fiddin, rahimakumullah, demikian pula adanya. Bahwa seseorang akan berbicara tentang agama manakala dia memiliki dasar-dasar dalam memahami agama tersebut. Ya, dalam ilmu-ilmu Islam dikenal 2 ilmu yang bermanfaat dalam perkara ini. Yang pertama adalah ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tentang kritik hadis. Ya, untuk menentukan apakah hadis ini atau perkataan ini adalah perkataan yang sampai kepada Nabi dan sahih jalannya, kuat sanadnya. Itu ilmu hadis. Dari sisi keotentikan keterangan itu. Ada kemudian ilmu yang lainnya yang disebut dengan ilmu usul fikih, yaitu ilmu yang menerangkan kepada kita cara meraih tingkat objektivitas akan makna kandungan dari sebuah bukti otentik tadi. Ya. Atau dengan istilah yang lain, cara memahami, cara istidlal, ya, apa faedah yang disimpulkan dari hadis ini setelah dia sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang memiliki kedua bekal inilah yang disebut sebagai orang yang alim bil kitab was sunnah. Ya. Dia mengetahui keabsahan sebuah riwayat dan kemudian ia mampu mengambil istimbat hukum, tentunya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan
dengan metode-metode pendalilan yang telah dituliskan oleh para ulama terdahulu. Paham ya? Ya. Maka ikhwani fiddin, ini tingkat pertama dari manusia. Tingkat yang kedua adalah seorang yang disebut dengan istilah muttabi'. Dia mengetahui sebagian dari perkara syariat, memiliki sedikit dari ilmu-ilmu dasar, tapi tidak seperti yang pertama. Ya. Maka orang ini mampu untuk membaca sebuah dalil dan bisa memahami arah, tujuan, serta kesimpulan hukum yang disebutkan oleh seorang alim dalam tingkat yang pertama tadi. Ya kan? Maka ini keadaan yang kedua. Adapun keadaan yang ketiga, ami, orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, yang dia sama sekali tidak memiliki bekal dan kemampuan, apalagi kemampuan untuk menimbang dan menguatkan, merojihkan. Tidak punya. Maka kalau begitu, ikhwani fiddin, sesungguhnya jalan keluar dalam perkara ini telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan metode yang terang dan jelas pula. Yaitu bahwa seorang yang alim bil kitab was sunnah, maka tidaklah ada kewajiban baginya kecuali mencari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, lalu kemudian mengambil kesimpulan dan melaksanakan ketentuan dari kesimpulan tersebut dengan ilmu yang dia miliki. Itu yang diwajibkan pada seorang alim seperti ini. Maka mengatakan orang seperti ini harusnya taklid, fanatik, adalah bentuk kekeliruan. Ya. Dan dalam praktek, dalam bidang fikih, kita akan dapatkan terjadinya perselisihan. Bahkan seorang murid menyelisihi pendapat gurunya. Ya. Kalau memang seorang harus fanatik pada pendapat gurunya, maka Imam Abu Yusuf dan Abul Hasan Asy-Syaibani, dua orang murid dari Imam Abu Hanifah, tidak akan mungkin mampu dan berani menyelisihi gurunya fi sulusai madhab, dalam 2/3 madhab Hanafi. Dia murid Imam Abu Hanifah, tapi ternyata dia menyelisihi gurunya dalam 2/3 madhab. Luar biasa. Lalu mengapa mereka menyelisih? Agar dianggap juga punya mazhab baru? Tidak, ternyata. Tapi mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu menerima dalil yang sahih dan mengamalkan ketentuan dalil tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah kepada mereka dari ilmu dan hidayah. Itu yang dilakukan. Ya. Maka ikhwani fiddin, ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap dalam perkara ini adalah seseorang mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahwa seorang beramal dengan konsekuensi dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sedapat mungkin. Adapun orang yang kedua, maka orang yang kedua ini adalah masuk dalam golongan yang dia mirip dengan yang pertama, tapi juga dekat dengan yang ketiga, bahwa kemampuannya tidak cukup. Tetapi dia mampu untuk mempelajari, bisa memahami uraian dan penjelasan. Maka orang seperti ini, kewajibannya adalah kemudian mencari di antara perkataan para ulama yang paling dekat kepada kebenaran. Dia tidak boleh beristihad, dan memang tidak mampu untuk mengambil kesimpulan hukum tanpa bantuan dari ulama dalam tingkat yang pertama tadi. Maka orang yang seperti ini, dia belajar, mempelajari hujah yang ada antara para ulama, dan kemudian ia tidak membatasi dirinya kepada satu mazhab tertentu, karena sesungguhnya al-haqqu ahaqqu an yuttaba, kebenaran lebih wajib untuk diikuti. Ya. Dan bahwa mungkin tersembunyi dari seorang alim yang luas ilmunya apa yang diketahui oleh seorang alim yang tidak seperti dia dalam hal ilmu. Mungkin kan? Allah mengatakan fauqa kulli dzi ilmin alim. Ya, di atas
setiap orang yang berilmu, ada pula orang yang lebih berilmu. Ya. Dan kita dapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengikuti arahan dari para sahabatnya ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya asaddu ra'yan, lebih lurus pendapatnya, lebih kuat pilihannya. Ya. Tetapi terkadang beliau ingin agar dalam pengambilan keputusan orang lain pun mengetahui sebab diambilnya keputusan itu, dan akhirnya mereka pun melaksanakan dengan sempurna apa yang ada dari keputusan tersebut. Karena keputusan kalau istilahnya mufakat, ya, sepakat, kita akan lebih kuat untuk mendukungnya. Ya. Ya. Itu salah satunya. Tetapi tentunya tidak semua perkara Rasulullah bermusyawarah. Ya. Seperti ketika akan menghadapi orang-orang kafir Quraisy dalam perang Uhud. Yang jelas bahwa dalam perkara ini maka kita dapatkan ternyata terkadang orang yang tidak begitu luas ilmunya memiliki kalimat yang benar dalam sebuah perkara apa yang tidak dimiliki oleh seorang alim yang wasi, yang luas ilmunya. Kita akan dapatkan nanti keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hal ini. Ya. Adapun maka orang ini berarti apa? Dia membaca, dia membandingkan, dia mencari mana dari pendapat yang paling benar. Ya. Dan dia mengingat akan kaidah yang merupakan dustur, merupakan satu bentuk sendi dan pokok dari dakwah salafiyah yang diambil dari ucapan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan fitnah, ya, kesalahpahaman dengan sebagian sahabat yang lainnya, maka sebahagian sahabat kemudian keluar menuntut untuk dicarinya pembunuh Utsman bin Affan, khalifah sebelumnya. Maka dalam kejadian itulah terjadi perselisihan. Maka kemudian sebahagian sahabat mengingkari Ali bin Abi Thalib ketika beliau menegaskan prinsipnya dengan ijtihadnya, dan beliau ingin agar orang-orang yang menyelisih beliau itu kembali kepada kebenaran. Maka dikatakan kepadanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau menyangka bahwa si fulan dan fulan, Talha bin Ubaidillah, ya, serta siapa? Zubair, ya, bin Awam, apakah engkau menyangka keduanya itu dalam kebatilan sehingga engkau menyelisih mereka? Ya. Maka berkata Ali bin Abi Thalib dengan kalimatnya yang agung yang menjadi kaidah dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, "Waihaka innahu qad lubbisa alaihima." Ya, celakalah engkau. Sesungguhnya telah tersamar bagi mereka berdua. Artinya mereka tidak kita katakan batil atau dalam kesesatan ketika menyelisih kami. Tapi kita mengatakan bahwa mereka salah memahami. Lubbisa alaihima. Tersamar pada mereka wajhul haq. Kebenaran yang hakiki itu. Sehingga mereka menyangka bahwa yang benar adalah kita menuntut terlebih dahulu pembunuh Utsman bin Affan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menginginkan untuk terselenggaranya lebih dahulu, teraturnya lebih dahulu roda pemerintahan. Maka kemudian dia mengatakan, ya, innal haqqa la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Sesungguhnya kebenaran itu tidaklah diukur atau diketahui dengan orang yang mengucapkannya. Bukan karena di sana ada si fulan dan si fulan berarti sikapnya pasti benar semua. Tidak begitu. Ya, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Carilah kebenaran itu, ketahuilah kebenaran itu. Kamu akan mengetahui siapa yang memiliki kebenaran itu. Ya, jadi indikasi kita bukanlah karena yang bicara si fulan pasti benar semua. Ya, tidak. Ya. Tetapi kita mencari kebenaran itu sendiri. Dan kemudian setelah itu kita mengukur siapapun termasuk diri kita dengan kebenaran yang telah kita ketahui sifat-sifatnya tersebut. Ya.
Makanya kalimat penting. Nah, dengan itu ikhwan fillah, seorang wajib mencari kebenaran. Ya. Adapun golongan yang ketiga, golongan yang ami, meskipun ia membaca berpuluh-puluh halaman keterangan dan penjelasan, tidak mampu memahaminya. Maka ini pun ternyata telah datang keterangan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang awam seperti ini tidak akan mungkin kita paksa untuk memahami dalil. Ya, apalagi untuk disuruh berijtihad. Coba tarik sendiri kesimpulan dari ayat ini, dari hadis ini. Ya, orang yang seperti ini, ya, akan banjir keringat tubuhnya tanpa bisa mengambil apa-apa. Ya kan? Lalu apa yang tujuan padanya? Bahwa dia cukup untuk mengikuti pendapat yang menurut dia paling baik, paling benar. Orang yang paling bertakwa, paling dekat kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Lalu ia ikuti pendapatnya. Dia ikuti penjelasannya. Dia taklid kepadanya. Ini bukan perkara yang terlarang untuk orang yang seperti ini. Maka dia tidak mampu untuk mengambil kesimpulan hukum dan seterusnya tadi. Ya. Dan taklid ini tentunya dalam batas yang tadi disebutkan. Ketika kemudian ia mampu untuk mengkaji, sudah memiliki sedikit dasar untuk memahami, maka yang wajib baginya adalah memilih pendapat sesuai dengan apa yang telah didapatkan dari pemahaman. Paham ya? Baik. Untuk ini kita akan kalimat yang indah yang ini membantah kelompok yang pertama tadi, yang mengatakan kita harus taklid. Ya. Dan kalau ada orang mengajak untuk tidak taklid pada imam yang mazhab yang 4, maka dia kafir. Ini batil. Demikian pula pendapat sebaliknya, yang mewajibkan semua orang untuk berijtihad setelah ia sendiri terlebih dahulu memaksa dirinya untuk berijtihad. Ya, akhirnya kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka membantah kedua arah yang salah ini, arah yang tepat yang tadi kita sebutkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang kecil tapi bagus sekali, yaitu Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mawqifuna Minhu. Al-Khilaf Bainal Ulama, perselisihan di antara para ulama. Sababuhu, penyebabnya, wa Mawqifuna Minhu, dan bagaimana sikap kita terhadap perselisihan tersebut. Ya, maka judulnya sudah menunjukkan kepada kita perkara penting, ya kan? Maka dia simpulkan di situ dalam halaman 24 sampai 27, saya akan sebutkan di sini bahwa sesungguhnya beliau mengatakan manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam perkara ini dalam menghadapi perselisihan fikih para ulama. Golongan yang pertama, alimun razaqahullahu ilman wa amala. Seorang alim yang Allah berikan rezeki padanya ilmu dan pengamalan, ilmu dan pemahaman. Yang kedua, talibu ilmin, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, seorang pencari kebenaran. Yang indahu minal ilmi, lakin lam yablugh darajat al-mutabahhir. Yang ia punya ilmu, namun belum sampai derajat orang yang luas ilmunya. Ya. Dan yang ketiga, amiyun la yadriku syai'an. Ya, seorang ami yang tidak tahu apa-apa. Maka kata beliau, adapun golongan yang pertama, maka yang wajib baginya untuk berijtihad. Bahwa yang wajib, fa innahu lahul haqqu an yajtahida wa an yaqula, bal yajibu alaihi an yaqula ma kana alaihi muqtada ad-dalil indahu mahma khalafahu man khalafahu minan nas. Orang yang seperti ini, kata beliau, bahwa dia berhak untuk berijtihad dan berhak untuk mengajukan pendapat, bahkan wajib baginya untuk berpendapat sesuai dengan ketentuan dalil menurutnya. Wajib berpendapat sesuai dengan ketentuan dalil menurutnya, meskipun ia diselisihi oleh siapapun orang yang menyelisih dia dari manusia. Tidak pandang bulu. Ya, dia wajib menetapkan hukum Allah berdasarkan ilmu yang diketahui. Paham ya? Meskipun ia diselisih oleh manusia. Karena itu yang diperintahkan kepadanya sesuai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah berfirman, la'alimahu alladziina yastambitununa minhu. Ya.
maka sungguh akan mengetahui keterangan-keterangan tersebut, perkara-perkara ini, orang-orang yang mampu mengambil istimbat darinya. Ya. Ketika disebutkan tentang sifat orang munafik yang idza ja'ahum amrun minal khawfi, orang munafik jika datang berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, ada'u fihi, mereka akan sebarluaskan, sibuk dengan gosip, qila wa qal, ya, ada berita heboh langsung disebarkan. Maka Allah mengatakan, la rudduhu ila Allah, seandainya mereka pulangkan hal itu kepada Allah, ya, wa ila ilmi, atau kepada para ulama, la alimahu alladhina yastanbituna minhu, maka sungguh akan mengetahui perkara itu orang-orang yang mampu mengambil istimbat hukum darinya. Ini surah An-Nisa ayat 83. Menunjukkan kepada kita bahwa seorang alim diwajibkan padanya untuk berpendapat, berdalil atau berhujjah, mengambil kesimpulan sesuai ilmu yang diberikan kepadanya. Paham ya? Tidak boleh dia menyembunyikan ilmu. Tidak boleh kemudian dia membiarkan apa yang telah ia dapatkan dari pemahaman yang benar. Dan wajib bahkan baginya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada yang lainnya. Man khalahu minan nas. Seperti kata Syekh, siapapun yang menyelisih dia dari manusia, siapapun dia. Paham ya? Baik, ya. Apa yang disebut oleh orang sekarang ini sebagai kemerdekaan akademik katanya. Ya, itu bahasa kampus, ya. Tapi ingat, jangan kebablasan, ya. Aslinya dengan istilah kemerdekaan akademik, meskipun menantang syariat tidak apa-apa. Ini kan sesuai dengan ijtihad saya, tidak boleh tentu saja, ya. Ini dalam ijtihad, dalam memahami dalil, bukan untuk menolak syariat. Ya. Kemudian, adapun orang yang kedua, maka kata Syekh, tidaklah mengapa baginya, fala haraja alaihi idza akhadha bil umumat wal itlaqat wa bima balaghahu. Tidak mengapa baginya jika dia mengambil keterangan-keterangan yang umum, ya, dalil-dalil yang bersifat mutlak, global, ya, dan dengan apa yang sampai pada dia dari pemahaman. Walakin yajibu alaihi an yakuna mutaharrizan fi dhalik wa la yaqsir an su'ali man huwa a'la minhu min ahli ilmi. Akan tetapi wajib dia untuk berhati-hati dalam perkara ini. Ya, manakala dia tidak seperti yang pertama tadi, maka dia waspada, ya, tidak langsung berijtihad seperti yang sebelumnya, karena dia punya ilmu tapi terbatas. Sedangkan dia mungkin dituntut untuk beramal pada waktu sekarang itu, maka cukup dia mengambil kesimpulan dari apa yang ia miliki dari pemahaman yang dia ketahui tadi. Namun dia harus berhati-hati. Dan kata Syekh, untuk tidak melalaikan dirinya dari bertanya kepada orang yang lebih tinggi dari dia dalam hal ilmu. Terus belajar. Ya, bukan baru-baru, ya, tahu sedikit sudah lebih alim dari Imam Syafi'i misalnya. Ya, tidak demikian. Kenapa? Karena dia masih dalam tingkat belajar, ya, belum sempurna dan luas ilmunya, maka kemungkinan untuk salah dan keliru jauh lebih besar dari golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang pertama mungkin untuk keliru. Seorang alim yang luas ilmunya pun mungkin untuk keliru, mungkin untuk salah. Sehingga karena itu diselisih oleh muridnya sendiri, ya. Apalagi orang yang hanya pada tingkat yang kedua tersebut. Tetapi tidak mengapa baginya untuk beramal berdasarkan kemampuannya. Dan untuk ini, orang yang seperti ini beristi'anah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Ya, meminta kepada Allah. Ya. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Minta petunjuk agar ditunjukkan kepada jalan yang diperselisihkan untuk mengetahui pendapat yang paling benar dalam perselisihan itu. Ya. Seperti doa Nabi dalam salat malam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sahih Muslim. Kemudian setelah itu dia beristi'anah dengan penjelasan para ulama. Ya, tidak cukup dengan satu buku,
Dia cari buku yang lainnya, bandingkan, sebutkan, lihat bagaimana kejelasannya, bagaimana adu argumen di antara para ulama tersebut, lalu dia mengambil kesimpulan dan pendapat yang paling kuat menurut ilmu yang dia miliki. Inilah orang yang kedua. Adapun orang yang ketiga, kata Syekh, maka orang yang seperti ini hanyalah diwajibkan baginya untuk bertanya kepada para ulama. Ya, maka dia bertanya saja. Setelah itu dia amalkan. Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengambil kesimpulan, apalagi untuk membantah, mendebat, berhujjah, tidak. Ya. Nah, kalau begitu kemudian timbul pertanyaan, kata Syekh. Ya, siapa yang harus dia tanya kalau seperti ini keadaannya? Jika seseorang dalam tingkat yang ketiga, seorang awam, apa yang harus dilakukan? Jika dia bertanya kepada siapa yang diharuskan? Ya. Apakah wajib dia mencari orang yang paling pandai di muka bumi? Atau cukup ia bertanya pada orang yang dia temui, yang ia ketahui memiliki ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata Syekh, maka sesungguhnya dalam perkara ini kita mengetahui bahwa para ulama sangatlah banyak. Maka untuk keadaan seperti ini, maka wajib baginya untuk memilih siapa di antara para ulama tersebut yang aqrabu ila shawab, yang paling dekat kepada kebenaran, ya. Maka ia pun bertanya kepadanya dan mengambil pendapatnya, ya. Namun intinya adalah bahwa dia boleh bertanya kepada siapapun dari ahlul ilmi, ya. Dan kata beliau tidak dibatasi bahwa dia harus bertanya kepada orang yang paling alim. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal mafdulu qad yuwaffaqu lil ilmi fi mas'alatin mu'ayyanah la yuwaffaqu laha man huwa afdalu minhu. Ya. Seorang yang mafdul, yang lebih rendah ilmunya, mungkin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu masalah tertentu untuk berpendapat dengan pendapat yang benar, apa yang tidak diberikan kepada seorang alim yang lebih tinggi ilmunya darinya. Ya. Tetapi seorang awam yang seperti ini juga diperingatkan dari mengikuti pendapat hanya dengan hawa nafsu. Dan itu terjadi ketika seseorang bertanya pada seorang alim, lalu belum puas, tanya lagi, sampai dapat yang paling sesuai dengan hawa nafsunya. Ini baru cocok, sesuai, pas. Maka ini adalah kekeliruan. Karena ia menjadikan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bertanya kepada ahlul ilmi, taklid, fanatik, atau dalam arti bukan fanatik, tak taklid, hanya mengikuti pendapat yang mana tidak mampu untuk memikirkan kebenarannya. Maka diberikan banyak keringanan seperti ini, namun ia gunakan untuk kedok dalam menyesuaikan atau memuaskan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Sesungguhnya manusia mengetahui akan keadaan dirinya meskipun ia mengajukan 1000 macam dalih, walau alqa ma'adirah, meskipun ia mengajukan dalih-dalih, ya, dia tahu kira-kira saya ikut hawa nafsu atau tidak ini, ya. Maka kalau begitu waspada kita dalam hal ini, dan jadikanlah pertanyaan kita pertanyaan orang yang meminta petunjuk dan penjelasan, dan pertanyaan dari orang yang ingin untuk meraih keutamaan dengan beramal dengan suatu amal kebajikan, ya. Bukan cari-cari celah untuk tidak beramal, ya. Apalagi cari-cari celah untuk kemudian mengingkari apa yang datang dari kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, ikhwan fillah, ini siratal mustaqim insyaallah. Ini adalah jalan yang lurus, jalan yang menghilangkan kebimbangan kita ketika menghadapi percabangan-percabangan dalam tinjauan fikih yang ada. Maka intinya kalau begitu adalah bahwa wajib bagi seorang mukmin untuk senantiasa menambah ilmunya. Karena bagaimanapun Allah telah berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang-orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak, tentu saja. Ya. Dan bahwa orang yang alim jauh lebih utama bahkan dari seorang abid.
seorang hamba yang juga kuat beribadah, tapi tidak dalam hal ilmu. Ya, kita mengetahui hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian pada masa lalu tentang seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Lalu ia bertobat. Lalu ia bertanya, siapakah orang yang paling pandai di antara penduduk bumi? Maka ditunjukkan kepadanya seorang abid, ahli ibadah. Maka ia pun bertanya pada ahli ibadah itu. Maka tentu saja sang ahli ibadah ketika ditanya oleh seseorang yang mengatakan, saya membunuh 99 jiwa, maka adakah tobat bagi saya? Masang ahli ibadah membandingkan orang itu dengan dirinya. Kamu tiap hari membunuh selama 99 hari, baratnya begitu. Sedangkan saya selama 99 hari beribadah terus kepada Allah. Celaka bentong, ya. Celaka kamu. Tidak ada tobat bagimu. Itu ahli ibadah. Bagus, ibadah kepada Allah, tapi tidak dengan ilmu. Akhirnya berkata sang pemuda itu, atau berkatalah akhirnya orang itu artinya membunuh sang abid tadi, menyempurnakan bilangan menjadi 100. Ya. Namun karena fitrahnya yang lurus, ia pun masih mencari jalan taubat. Lalu bertanya lagi, siapa orang yang paling pandai di muka bumi ini? Maka ditunjukkan pada seorang alim. Nah, lihatlah di sini keutamaan seorang alim dari seorang hamba, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, aku telah membunuh 100 nyawa, fahal min taubah, masih adakah tobat bagiku? Maka berkata sang alim tersebut, ya, ada tobat. Allah mengampuni semua dosa. Ya, dan itu benar. Karena Allah maha luas ampunannya. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inna rahmati tasbiqu ghadabi. Rahmatku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Subhanallah. Dan ternyata lihatlah orang alim ini. Dia tidak hanya mencukupkan dengan masalah kamu mungkin untuk bertobat. Dan Allah akan mengampuni orang yang bertobat. Tidak hanya itu. Bahkan ia melihat bahwa ternyata orang ini berbuat maksiat yang begitu besar, membunuh 100 nyawa, tidak lain karena lingkungan yang jelek. Maka dikatakan kamu harus pindah dari tempatmu, dari kampungmu, karena kamu tinggal di tempat yang jelek, orang-orang yang zalim. Ya, pindahlah ke kampung yang sana, di sana banyak orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutlah bersama mereka. Subhanallah, seorang alim tidak hanya melihat pada kesalahan, ya, atau memvonis akan satu bentuk kekeliruan, salah, batil, kafir, tidak. Tapi ia pun melihat pada sebab terjadinya kesalahan dan menuntun kepada jalan kebaikan dengan menjauhi perkara yang bisa mengantar kepada kejelekan. Sebagian orang mengatakan, kalau ingin menyelamatkan orang, cukup terangkan padanya perkara yang jelek. Selesai. Tapi itu tidak cukup. Bahwa yang wajib pada kita adalah menjelaskan kejelekan kepadanya, demikian pula menjelaskan kepadanya, memperingatkan ia dari perkara-perkara yang mengantar pada kejelekan tersebut. Maka dalam Islam bukan hanya dilarang dari berbuat syirik, tapi juga perkara-perkara yang mengantar kepada kesyirikan. Sebagaimana dilarang dari perkara-perkara yang mengantar pada maksiat. Maka Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati sudah dilarang. Bukan zinanya saja yang terlarang, tapi mendekatinya. Itu segala perkara amalan yang merupakan pengantar menuju zina. Semoga Allah membersihkan kita, amin rabbal alamin. Ya, maka ikhwan fiddin, kita lihat bagaimana keutamaan seorang alim. Jadi kalau begitu, inilah apa yang kita dapatkan dari siratal mustaqim. Ya, maka seorang terus menuntut ilmu. Seseorang tidak pernah puas dengan ilmu untuk memperbaiki dirinya agar ia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Nah,